Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Ya Ibu. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Katanya kamu kemarin 3 hari gak masuk karena sakit. Ya Ibu. Emangnya kamu sakit apa? Kemarin saya flu Ibu. Sekarang gimana? Udah mendingan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya kamu udah datang ke sini. Iya Ibu. Jadi saya datang ke sini pengen cerita sama Ibu. Nah, baik, di sini Ibu sedikit jelaskan ya. Ini merupakan layanan individual yang mana mempunyai asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Ibu akan jaga kerahasiaannya. Di sini kita mempunyai waktu 30 menit. Silakan cerita. Jadi belakangan ini Ibu saya merasa tidak dianggap sama teman-teman saya. Terus kalau di rumah itu saya sering dimarahin sama orang tua saya itu. Oh, Ibu paham perasaan kamu. Jadi kamu itu merasa nggak dianggap oleh teman-teman kamu dan merasa dimarahi oleh orang tua kamu. Menurut kamu dengan diam saja apakah permasalahan itu bisa terselesaikan? Tidak Ibu. Nah, betul. Kadang perasaan tidak dianggap itu hanya menjadi pikiran negatif kita. Mari kita pahami dulu ya satu persatu permasalahan kamu. Kita mulai dari permasalahan pertemanan dulu. Jadi saya itu kalau di kelas sering merasa tidak dianggap sama teman-teman saya itu. Kalau saya mengusulkan pendapat itu nggak pernah diambil sama teman saya. Oh, jadi pada saat musyawarah pendapat kamu itu tidak diambil oleh kamu dan kamu itu merasa pendapat kamu itu tidak dihargai. Iya itu. Itu pada waktu kerja kamu apa? Waktu itu ada lomba hias kan Ibu. Terus saya mengusulkan untuk membeli tambahan hiasan itu. Tetapi sama mereka itu nggak diberi Ibu. Jadi kamu merasa pendapat itu tidak dihargai. Coba kita lihat dari sisi lain ya. Mungkin teman-teman kamu itu bukan tidak ingin menghargai pendapat kamu atau ide kamu, akan tapi mereka itu lebih memilih ide yang sesuai dengan kemampuan mereka dan yang lebih mudah. Iya, saya kok nggak kepikiran ya. Nah, lanjut ya, kita bahas permasalahan keluarga kamu. Tadi kamu bilang kalau kamu itu selalu dimarahi kalau kamu keluar malam. Emang biasanya kamu itu keluar kemana? Keluar ke kafe Ibu sama teman-teman saya. Berangkatnya jam berapa dan juga pulangnya jam berapa? Kalau berangkatnya itu sekitar jam 4 sore, kalau pulangnya kadang-kadang jam 10. Oh, cukup malam ya. Jadi apakah orang tua kamu itu mengharapkan tidak suka kamu keluar malam atau karena khawatir? Karena khawatir Ibu. Nah, berarti orang tua kamu itu bukan tidak suka kalau kamu keluar malam, tapi mereka itu hanya khawatir keselamatanmu kalau kamu itu pulangnya terlalu malam. Iya Ibu, sekarang saya jadi paham. Jadi bisa kita sebutkan ya, yang pertama tadi permasalahan pertemanan. Kamu merasa bahwa ide kamu itu sering tidak dihargai oleh teman kamu. Ternyata setelah tadi kita bahas, ternyata teman kamu itu bukan tidak ingin menghargai pendapat kamu, tapi mereka itu lebih memilih ide yang sesuai dengan kemampuan mereka dan ide. Yang kedua, orang tua kamu itu sering memarahi kamu kalau kamu itu keluar malam. Akan tetapi jika kita telusuri, mereka itu hanya khawatir terhadap keselamatanmu kalau kamu itu pulangnya terlalu malam. Iya Ibu, ternyata selama ini pikiran saya yang negatif. Saya merasa tidak dianggap dan dimarahi, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Betul sekali. Jadi bagaimana caranya untuk mengubah pikiran negatif kamu itu menjadi pikiran yang positif? Saya akan berusaha berpikir kalau teman-teman saya itu bukan tidak menganggap saya atau tidak menghargai saya, tetapi mereka mungkin ada ide yang lebih baik lagi. Terus untuk orang tua saya, mereka marah bukan karena mereka tidak suka, tetapi mereka khawatir terhadap saya.
Bagus, sekarang kamu sudah menyadari kan bahwa pikiran negatif kamu itu perlu diubah menjadi pikiran yang lebih positif dan juga realistis. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang saya merasa lebih lega itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu punya masalah lagi, jangan sungkan ya untuk datang dan bercerita lagi itu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama.